Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Sudah berdoa tadi kan? Karena ini les ketiga, maka mari kita mulai pembelajaran kita, yaitu bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar tentang kalimat tanya. Anak-anak, saya tanya, tentang apa? Kalimat tanya. Terima kasih. Jadi bagi yang tatap muka atau PTME, pembelajaran tatap muka terbatas ini, kalian hanya hadir 8 orang, 25%. Maka untuk yang 75% di rumah, mereka akan menerima pembelajaran secara daring, ya. Jadi nanti kita harus menggunakan waktu yang sedikit supaya efektif. Bapak buka dulu maskernya ya anak-anak, karena Bapak dengan kalian jaraknya sangat jauh ini. Nah, kalian tetap menggunakan masker supaya suara Bapak jelas menyampaikan pembelajaran ini. Maka mari kita mulai dengan kalimat tanya. Anak-anak, apa yang kamu lakukan ketika ingin mengetahui suatu dari orang atau orang lain? Nah, maksudnya apa yang kamu lakukan ketika kamu ingin mengetahui sesuatu dari orang lain? Nah, tentu dengan bertanya, ya kan? Nah, itu dia. Nah, bertanya kepada seseorang pasti menggunakan apa? Kalimat tanya, betul. Nah, jadi anak-anak, kalimat tanya ialah, dengarkan, kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan meminta respon atau tanggapan dari seseorang. Jadi kita ingin ada tanggapan, ada respons dari yang kita tanya itu. Jadi ada jawaban. Nah, semua tanggapan yang terdapat tergantung dari pertanyaannya. Nah, jadi kalau kita menanyakan sesuatu kepada teman, apa yang kita harapkan adalah jawaban. Jadi anak-anak, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari ciri-ciri kalimat tanya. Mempelajari apa anak-anak? Ciri-ciri kalimat tanya dan juga jenis-jenis kalimat tanya. Dan kita harus bisa nanti membuat kalimat tanya. Itu dia anak-anak, hari ini yang akan kita bahas. Jadi dengarkan Pak Guru, bahwa kalimat tanya itu ialah kalimat yang ingin ada jawabannya. Tapi ada kalimat tanya yang tidak ada jawabannya. Nah, dalam hal ini akan kita bahas dia. Jadi anak-anak, bahwa kalimat tanya itu menggunakan tanda apa pada akhir kalimat? Tanda tanya. Jadi kalimat tanya, kurang jelas ini kan? Ini dia. Menggunakan kalimat tanya. Di akhir kalimat digunakan tanda tanya. Kalimat berita pada akhir kalimat menggunakan tanda titik. Kalimat seru atau kalimat perintah, akhir kalimatnya menggunakan tanda seru. Itu ya anak-anak. Nah, jadi kalau kita melihat satu paragraf, ya, itu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Nah, setiap bacaan juga memuat tema atau inti dari sebuah permasalahan. Jadi tema itu dikembangkan menjadi sebuah permasalahan yang semua permasalahan itu memuat beberapa hal. Nah, anak-anak, hal-hal tersebut bisa disingkat menjadi 5W tambah 1H. Dalam bahasa Inggris, 5W tambah 1H itu adalah what, when, where, who, ya kan? Why, how.
Itu sudah kita bahas. Jadi hari ini kita lanjutkan, kita ingatkan kembali supaya kita bisa memperdalam tentang kalimat tanya ini intinya. Nah, jadi anak-anak, berikut adalah Bapak sarikan macam kata tanya dalam suatu teks. Jadi dalam satu teks itu atau wacana dia terdiri dari beberapa paragraf. Ya, satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Jadi kalimat bisa kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya. Hari ini yang kita bahas adalah kalimat tanya. Apa yang kita bahas hari ini anak-anak? Kalimat tanya. Jadi kata tanya itu tadi kalau dalam bahasa Inggris yang kita sebut 5W tambah 1H itu, di dalam bahasa Indonesia itu ada pertanyaan. Apa, kapan, bagaimana, siapa, berapa, mengapa, atau kenapa, di mana. Tapi kalau bagaimana itulah yang merupakan how. Ya. Nah, jadi anak-anak, kata tanya ini penggunaannya, misalnya tadi kata tanya apa. Kata tanya apa itu menanyakan benda, ya anak-anak. Kata tanya apa menanyakan apa anak-anak? Ya, menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan. Kapan itu menanyakan waktu. Kata tanya bagaimana itu menanyakan akibat suatu perbuatan. Nah, anak-anak. Kemudian kata tanya siapa, ini menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Kalau kata tanya berapa, menanyakan jumlah bilangan. Ya, menanyakan jumlah bilangan itu kata tanya berapa. Jadi kalau kata tanya mengapa atau kata tanya kenapa, nah ini menanyakan sebab atau alasan. Nah, jadi ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana itu menanyakan tempat. Nanti Bapak akan bikin contoh. Tapi kita bahas dulu ciri-cirinya, ciri-ciri kalimat tanya. Jadi ciri-ciri kalimat tanya ada 4. Ada berapa anak? 4. 1, isinya menanyakan sesuatu. Kalimat tanya isinya menanyakan sesuatu. Kedua, ciri-ciri kalimat tanya, intonasi akhir bernada naik. Ya, bernada naik. Ketiga, tanggapannya berupa jawaban. Ini dia, tanggapannya berupa jawaban. 4, dalam bahasa tulis diakhiri dengan tanda tanya. Ini dia. Nah, contohnya. Ini ciri-ciri kalimat tanya. Isinya menanyakan sesuatu. Ya. Menanyakan sesuatu. Misalnya, siapa namamu? Di mana rumahmu? Itu kan menanyakan sesuatu. Itulah cirinya. Kemudian intonasi akhir bernada naik. Bagaimana itu? Nah, ini dia. Berapa harga 1 kilo mentimun ini, Bu? Berapa harga 1 kilo mentimun, Bu? Tanda tanya. Menaik. Nah, tanggapannya berupa jawaban. Kita butuh jawaban. Misalnya, dari mana kamu, Nak? Kita butuh jawaban. Baru pulang dari pasar, Pak. Jawabannya, baru pulang dari pasar, belanja misalnya. Dalam bahasa tulis diakhiri dengan tanda tanya. Ini dia. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis kalimat tanya. Jenis kalimat tanya ada 4. Ada berapa jenis kalimat tanya anak-anak? Yang pertama kalimat tanya biasa. Yang kedua kalimat tanya klarifikasi atau konfirmasi. Yang ketiga kalimat tanya retoris. Kalimat tanya apa yang ketiga? Retoris.
Yang keempat, kalimat tanya tersamar. Apa yang keempat anak-anak? Kalimat tanya tersamar. Saya jelaskan dulu. Kalimat tanya biasa adalah kalimat tanya umum ya. Kalimat tanya biasa adalah kalimat tanya umum yang sering ditemui dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi kalimat ini memerlukan respon atau tanggapan langsung atas pertanyaan yang disampaikan, dan kadang kita memerlukan penjelasan yang cukup panjang, bisa juga singkat. Nah, jadi itulah jenis kalimat tanya yang pertama, kalimat tanya biasa, yaitu kalimat tanya umum yang sering ditemui dalam percakapan sehari-hari. Nah, jenis-jenis kalimat tanya tadi yang pertama sudah, sekarang jenis kalimat tanya yang kedua, yakni kalimat tanya klarifikasi atau konfirmasi. Jadi kalimat tanya ini tidak mengharapkan jawaban yang panjang. Kalimat ini hanya ingin mengklarifikasi tentang kebenaran akan sesuatu yang ditanyakan. Jawaban yang diharapkan hanya berupa kata ya atau tidak. Kamukah yang mengambil buku dari meja Bapak? Ya. Kamukah yang mengambil uang Bapak dari lemari? Tidak. Nah, itu adalah kalimat tanya klarifikasi atau konfirmasi. Jawaban yang diharapkan hanya berupa kata apa? Ya atau tidak. Bagus, yang menjawab itu sudah paham ya. Nah, kalimat tanya ketiga adalah kalimat tanya retoris. Anak-anak, kalimat tanya apa? Baik, kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang sebenarnya tidak membutuhkan respon berupa jawaban langsung dari orang yang ditanyai, karena jawaban yang sebenarnya sudah diketahui oleh sang penanya. Kalimat ini cenderung terasa seperti ejekan atau sindiran dan biasanya ditandai dengan kata tanya bukan. Bukankah kamu tadi yang ingin ikut ke pesta itu? Nah, jadi dia itu biasanya ditandai dengan kata tanya bukanlah atau bukankah ya, bukankah, nah begitu ya. Nah, jenis kalimat tanya yang keempat yaitu kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya apa nak? Ya, kalimat tanya tersamar adalah kalimat tanya yang disampaikan secara tak langsung oleh si penanya. Jadi kalimat tanya tersamar namanya. Kalimat tanya tersamar adalah kalimat tanya yang disampaikan secara tak langsung oleh si penanya. Kalimat ini menanyakan sesuatu dengan maksud terselubung seperti memohon, merayu, menolak, menyuruh, menyanggah, dan lain-lain. Jadi kalimat tanya tersamar. Ada 4 dihafal itu jenis-jenis kalimat tanya. 1. Kalimat tanya biasa. 2. Kalimat tanya klarifikasi atau konfirmasi. 3. Kalimat tanya retoris. 4. Kalimat tanya tersamar. Jadi anak-anakku semuanya, itulah tentang kalimat tanya yang kita bahas pada hari ini. Tidak bisa Bapak sampaikan panjang karena kita hanya 1 jam pelajaran. Apabila ada yang mau ditanyakan tentangnya, silahkan. Nah, jadi kurang lebih pembelajaran kita hari ini kita memburu waktu, menggunakan waktu yang hanya 1 les, sehingga di lain waktu nanti akan kita jabarkan lebih luas. Ada yang mau ditanya anak-anak? Baik, masih ada waktu kita. Kita lihat halaman 17. Ayo berlatih. Mari bukumu nak sini nak 1. Ini dia. Karena beda halaman buku Bapak
dengan buku anak. Lihat buku LKS Bahasa Indonesia kelas 5 halaman 17. Inilah yang kita kerjakan sekarang. Ayo berlatih, yakni ini anak-anak, ayo berlatih halaman 17. Nah, itu anak-anak, tapi masih adakah yang mau ditanya? Silakan. Apabila tidak ada lagi, kita kerjakanlah soal dari halaman 17 dari buku LKS ini. Ayo berlatih nomor 1 sampai 5, hanya jawaban. Dan kita akan nilai siapa yang sudah siap duluan. Baik, silakan dimulai. Kerjakan.